Saudara, perjumpaan kita kali ini akan membahas slide yang menggelitik pikiran kita. Judulnya Gegara Membuat Sup Kura-Kura untuk Obat. Lalu kita mempertanyakan sebenarnya peranan manusia di alam semesta ini apa? Gitu. Siapa yang berhak mengajak membuat etika itu? Ini penting, toh? Di Alkisah ada seorang ibu menderita sakit berat. Dan oleh Shinsei diberi resep makan sup kura-kura tuh. Anaknya bingung, mencari mana-mana, sulit ditemukan kan? Ya. Ketika berjalan di dekat wihara, dia mendengar biksu sedang mengomel kepada murid-muridnya yang masih saja tidur. Padahal matahari sudah dari tadi bersinar, toh? Lalu berteriak, bangun, bangun. Kura-kura saja sudah berjemur. Kamu semua kok masih molor aja. Anaknya itu berpikir, ini petunjuk supaya mencari ke kolam dekat wihara. Lalu diambilnya kura-kura dan dibawa pulang untuk diberi obat, untuk dibuat obat kan. Dan memang ampuh resep Shinsei itu. Dan ibunya sembuh. Dan sebagai tanda terima kasih, anaknya mengirim semangkok kepada biksu di wihara itu. Dengan alasan, wah berterima kasih, Bante, Anda sudah menyelamatkan ibu saya. Ya, satu pihak dia kasih terima kasih telah menyelamatkan nyawa seorang manusia. Tapi dia pusing juga karena dia akibat dampak dari omongan dia, saya membuat orang membunuh binatang yang seharusnya saya dilarang, loh. Nah, inilah bahwa karena itu manusia harus belajar menjadi manusia seumur hidup itu. Nggak bisa hanya gelar PhD atau apa lalu take for granted saya sudah menjadi ahlinya tentang manusia itu, gitu. Nah, inilah sebabnya mengapa orang tidak dalam budaya Timur ini orang tidak gegabah, senang menerima ijazah yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga itu, toh. Event itu universitas, toh. Dan selalu dia mempunyai reserve untuk itu sebenarnya hanya yang orang lain yang memberikan, saya sendiri belum tahu, gitu. Nah, kita kembangkan ke slide berikutnya nih. Peran air dalam jejaring untuk kehidupan makanan bagi pemakan tumbuh-tumbuhan, herbivore, dan sampai karnivora. Nah,
Atas dasar ini lalu memang akhirnya meskipun itu sering ditafsirkan berbeda, tapi sahabatnya kita berdoa itu semoga semua makhluk bahagia. Dan karena itu kalau kita terpaksa membunuh sesuatu, itu bukan untuk keserakahan. Karena begitu binatang itu kenyang, seperti seekor harimau atau singa itu mengejar kijang, tapi begitu dapat dan dimakan dia kenyang, nggak ular, ya, dan sebagainya, dia lalu tidur itu. Bahkan kalau kepalanya dikencingin oleh binatang kijang itu, karena dia kenyang. Tapi manusia mengumpulkan itu kekayaan sehingga seperti majalah Forbes itu berlomba menjadi orang terkaya di dunia itu. Ini kan bagaimana? Soalnya dunia itu menjadi milik dia, toh. Nah, kita sekarang melihat itu. Tumbuhan memerlukan air, peranan air, toh, untuk menghasilkan buah. Buah menjadi makanan manusia dan tikus. Ya, toh. Herbivora ini. Manusia dan tikus itu herbivora. Itu bersaing kan? Karena itu seringkali tikus dibasmi. Karena bisa panen, bisa merosot kan? Tapi si tikus ini dimakan ular. Karnivora. Toh. Ular dimakan elang. Kalau tikus punah, elang juga punah. Ya. Dan kalau kita ngawur hantam semua, yang bilang Homo sapiens itu menghabiskan semua menjadi orang terkaya di dunia, maka akan terjadi seperti di alam semesta itu, melimpahnya padi. Lalu berakibat memunculkan hama, belalang, siput, dan sebagainya. Makanya itulah, maka doa yang sebenarnya yang harus diajarkan mulai saat sekarang dalam semua agama itu adalah semoga semua makhluk bahagia. Nah, ini kita ambil peranan slide yang menarik yang saya ambil dari Detikcom itu. Pandemi tikus di Perancis itu. Kota Paris menghadap krisis hewan pengerat dengan 6 juta ekor tikus diperkirakan hidup di kota yang dijuluki The City of Lights. Nah, ini warga diminta untuk hidup berdampingan dengan virus itu. Hal itu diserukan oleh wali kota Paris, ya, yang minta supaya warganya belajar untuk hidup berdampingan damai bersama tikus itu. Dilansir oleh RT Selasa ini itu, ya, wali kotanya Paris itu tuh, rencana untuk membentuk komisi khusus yang akan menyelidiki apakah warga kota Paris harus belajar hidup berdampingan dengan tikus secara damai daripada upaya terlalu keras untuk
memusnahkan hewan pengerat itu. Ini cerita ini ada di Detikcom ini ya. Jadi akhirnya apa? Semua obat-obat membasmi bakteri, membasmi virus, gitu. Akhirnya harus bekerja sama. Dan salah satunya adalah makanan yang probiotik gitu. Ya, seperti pisang. Ya, artikel sebelumnya. Ya, atau juga membuat dalam bentuk vaksin kan. Virus yang dilemahkan dimasukkan dalam darah manusia supaya mencari sendiri mempertahan kemampuan sel healing itu, dan itu dijadikan vaksin itu. Nah, kita juga begini. Dan so ajaran Taxue dan Chongyun tengah sempurna itu memang hakikat daripada universitas itu. Sepasang ajaran yang mengajarkan itu harus mempunyai ajaran agung yang berpuncak pada Chongyun. Taxue itu ajaran agung ya, Ta itu agung, Xue itu universitas. Nah, Chongyun itu tengah sempurna ya. Oke, kita akhirin dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa.